Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat-sahabat muslim, sahabat-sahabat pencinta kajian-kajian rohani, spiritual, dan tasawuf di mana saja berada. Semoga semua senantiasa selalu dalam lindungan dalam rahmat berkah hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Bagi sahabat-sahabat yang ingin sama-sama belajar lebih spesifik lagi, lebih dalam dan luas lagi tentang kajian-kajian yang bersifat spiritual, tasawuf rohani, silahkan ikut di program langganan. Mudah-mudahan di sana kita akan sama-sama belajar, sama-sama mengkaji, mendalami tentang kajian spiritual atau tasawuf dengan patokan pada kitab Al-Hikam dan kitab Sirul Asro dan kitab yang lainnya jadi karya syekh-syekh yang sudah masyhur mudah-mudahan bermanfaat, meningkatkan iman dan takwa kita serta pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat-sahabat muslim, sahabat-sahabat kaumyani di mana saja semua sahabat berada, saya menyapa sambung doa silaturahmi, memperkuat ukhuwah Islamiyah di mana saja semua sahabat berada, baik di dalam negeri, di luar, sesama muslim, innamal mu'minuna ikhwah sebagai sesama muslim kita bersaudara, dan mudah-mudahan semua sahabat dalam keadaan diberikan keamanan, kenyamanan, ketenangan, kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan kalau dalam keadaan tidak sehat atau sakit, disembuhkan, dibuang penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Dilapangkan juga rezekinya, dimudahkan dalam urusannya, dilancarkan rumah tangga, diberikan ketentraman, keharmonisan, diberikan umur yang mencukupi untuk kita melaksanakan tugas kehidupan kita pada saat ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya ingin kita sama-sama bermuzakarah dengan mengambil sebuah ibroh teladan. Saya mencoba menyambung tali silah, tali pengetahuan dengan seorang guru besar di dunia tasawuf, ulama tasawuf yang di seberang lautan sana. Kalau saya di Jawa atau di Jakarta, saya ingin sambung silaturahmi, sambung ilmu, sambung belajar ke Kalimantan Selatan. Jadi daerah Kalimantan Selatan yang daerah yang masyhur yang terkenal di wilayah Banjar, itu penuh dengan mutiara-mutiara berliannya ilmu ulama-ulama, Masya Allah. Nah, dalam kesempatan ini saya coba ingin mengambil ibroh dari seorang syekh ulama tasawuf dari Kalimantan Selatan, dari
ya, Kabupaten Banjar ya, dari Martapura, yang saya sangat hormati, yang sangat saya muliakan, kagumi, yang saya jadikan sebagai uswah ya, yaitu almarhum Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari rahimahullah ya. Jadi ini yang akan kita jadikan sebagai bahan coba mengambil ibroh ya, sejarah beliau, wahai sahabat sekalian. Jadi kesempatan ini saya sambung tali silaturahmi, tali pembelajaran dengan saudara yang ada di Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan dan lebih dekatnya lagi daerah Martapura. Sebelum saya mulai, sambung dengan mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita bicarakan, kiranya mendapatkan ridho dari Allah dan restu daripada Tuhan Guru Syekh kita. Dengan sambung doa kalimat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian. Jadi beliau termasuk ya syekh saya juga, artinya saya banyak mengambil pelajaran dari beliau ya. Jadi sebelum saya memulai lebih dalam lagi mengkaji tasawuf ya, saya coba salah satunya ambil rujukan dari kitab karya beliau yang masyhur nih ya, yaitu bukan hanya di Nusantara Indonesia, bahkan ke Timur Tengah. Kalau Timur Tengah berarti udah dunia jatuhnya ya, karena kitab beliau yang masyhur, yang karya beliau itu yang bernama Durrun Nafis ya, sangat masyhur nih, dicetak berkali-kali di Al-Azhar. Jadi beliau kelasnya udah kelas dunia ya, keilmuannya, keulamaannya. Nah, jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad Nafis rahimahullah itu adalah hidup di masa abad ke-17-18, nah, tepatnya 1735 tahun kelahiran beliau dalam sejarah tercatat seperti itu. Lahir di Martapura ya, di wilayah Banjar ya, dan Banjarnya memang masyhur ya, yang semasa ya dengan yang lebih masyhur lagi yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi beliau pada abad ke-1735 ya, tepatnya dari silsilah keluarga Kesultanan Banjar. Nah, ini jadi nyambung ke Sultan Suryan Shah, pendiri Kesultanan Banjar, yang merupakan berlandaskan kepada kesultanan berdasarkan Islam, sahabat. Jadi silsilahnya sangat-sangat masya Allah ya, sangat mulia ya. Jadi masih memiliki silsilah dengan Kesultanan Banjar. Nah, dari kecil beliau mengajarkan agama sampai betul-betul ya. Nah, beliau menguasai pelajaran-pelajaran agama yang diajarkan oleh guru-guru yang ada di wilayah Banjar, Kesultanan Banjar ya. Dan akhirnya karena kecerdasan beliau pun diutus oleh Kesultanan Banjar untuk belajar ke negeri Makkah, wahai sahabat. Jadi beliau lulusan Mekah ya, atau lulusan Timur Tengah lah ya, wahai sahabat sekalian. Ini, nah di sana beliau belajar berbagai macam ilmu agama ya, itu khususnya ya ilmu syariat, fikih, itu wajib ya kan gitu. Namun yang menarik, beliau pun ternyata tertarik dengan kajian yang ada di dalam Islam, yaitu tasawuf, sehingga beliau pun mendalami kajian tasawufnya, wahai sahabat, dengan betul-betul sungguh-sungguh. Ini yang memberikan kelebihan daripada Syekh Muhammad Nafis dari syekh-syekh yang lain yang ada di Banjar atau mungkin di Nusantara pada masa itu, wahai sahabat sekalian. Jadi beliau begitu tertarik dalam kajian tasawuf. Memang kajian tasawuf itu di abad-abad 18 ya, itu masih menjadi sesuatu kajian yang paling idola lah para ulama. Karena kalau seorang ulama atau seorang dai ya, seorang yang tampil sebagai tokoh agama, figur agama, kalau belum lulus tasawuf
itu belum bisa dipercaya untuk menyampaikan agama begitu ya. Jadi ulama-ulama zaman abad 18 ke sini itu wajib belajar tasawuf. Nah di abad ke-19 lah berubah. Jadi sudah mulai disingkirkan itu. Kenapa? Karena membahayakan ya. Membahayakannya artinya akan membangkitkan keyakinan yang kuat dan semangat yang tinggi dalam beribadah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat, beliau belajar tuh samping ya fikih udah dikuasai ya kan, ilmu agama. Nah, ya tinggal tasawuf nih, karena tasawuf itu kan nggak cukup teori, harus terapan, harus praktek begitu ya sahabat. Yang lain kan ya sebagian praktek kayak sholat dipelajari, teorinya dipraktekin, haji di teori praktekin, ya kan, zakat teorinya, tapi banyak pelajaran-pelajaran yang lain dan ini sifatnya hanya teori, untuk pemraktekannya hampir jarang diterapkan. Tapi penerapan yang sifatnya serius kan terbatas, artinya nggak terlalu repot lah, nggak terlalu berat dan sulit ya kan wahai sahabat. Beda dengan tasawuf. Tasawuf ini terapannya memang sangat-sangat sulit, sangat-sangat berat ya. Ya kalau kita pernah coba belajar terapan ya kan gitu. Kalau teori kan memang hafal, baca dihafal kan gitu, disampaikan di teori namanya. Nah dalam terapannya tidak sesederhana itu. Nah beliau belajar baik secara teori ataupun secara terapan. Dan bahkan beliau tidak hanya belajar kepada satu jurusan, karena di tasawuf itu ada jurusan dikenal istilah tarekat. Jadi tarekat itu jurusannya ya. Nah, itu dan itu tidak ada akademik yang menjamin, dia hanya belajar pribadi kepada syekhnya yang memang betul-betul udah masyhur di masing-masing jurusan, di masing-masing tarekat. Jadi dia pelajari tidak hanya satu tarekat, tidak hanya Qadiriyah ya, karena yang tarekat yang paling masyhur, yang paling lebih ini adalah Qadiriyah. Tapi juga dia mengkaji tarekat Naqsabandiyah sampai Samaniyah, Satariyah, Kholwatiyah. Bayangkan coba 5 tarekat yang tersebut. Mungkin yang nggak tersebut masih ada lagi. Dia kuasai, dia pelajari. Sahabat, inilah satu ulama yang tidak terlalu masyhur seperti Syekh Muhammad Asad Al-Banjari rahimahullah ya, itu di wilayah Kalimantan dan di mana di Nusantara. Tapi ternyata dia lebih masyhur di luar negeri ya, karena kitab beliau itu dijadikan rujukan buat para pengkaji ilmu tasawuf, baik mengkaji secara terapan ataupun teori, dijadikan panduan. Ini wahai sahabat sekalian. Jadi ini sampai dia kuasai semua. Barulah setelah cukup pembelajarannya, dia kembali lagi ke Kalimantan atau ke Kesultanan Banjar wahai sahabat sekalian. Nah, ini daripada sedikit ya data tentang proses pembelajaran beliau. Jadi kealiman, keulamaan beliau sebagai ulama ahli fikih lah ya, ahli syariat, sudah teruji ya. Nah, dan dia berguru ya di kota Mekah yang sudah menjadi standar pada masa itu ya, menjadi sebuah tempat di mana orang belajar agama yang dianggap betul-betul sudah mumtaz atau sahih atau jadi ulama lah wahai sahabat. Nah ditambah lagi dengan pengkajian tasawufnya yang dia belajar ya, sampai dia pun belajar kepada Syekh Saman. Nah yang memiliki tarekat Samaniyah. Nah yang Syekh Saman ini juga guru pada Syekh Muhammad Asad Al-Banjari. Nah jadi Syekh Muhammad Asad itu belajar tasawuf juga, karena tasawuf itu pelajaran yang wajib sih, hampir wajib untuk calon-calon ulama pada zaman abad 18 ke bawah. Nah baru menjelang 19 ini udah mulai tuh udah ada sebuah pengotakan, bahkan pendiskreditkan ya kan. Sekarang kan kesannya tasawuf tuh macam-macam tuh, tudingan yang tidak baik ya kepada kajian tasawuf wahai sahabat, hingga menjadi sesuatu yang asing. Nah jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ini Syekh Muhammad Nafis ini setelah lulus ya, Syekh dia di Madinah itu ya, sana Syekh Muhammad Saman itu di Muhammad ya, Syekh Muhammad Saman bin Abdul Karim ya, As-Samani Al-Madani ya, rahimahullah, itu dia di Madinah ya, di Madinah. Kalau yang guru tasawuf beliau ya yang ada di Mekah yang masyhur nih, seorang syekh yang masyhur ya, dikatakan Syekhul Islam, Syekhul Al-Azhar ya, karena dia memimpin Al-Azhar ya, jadi udah ulama juga dalam bidang syariat atau fikih dan juga seorang tokoh
tasawuf juga ya, wahai sahabat, yaitu Syekh daripada Abdullah bin Hijazi Ar-Sarqawi. Nah, ini Al-Azhari rahimahullah. Wah, ini beliau lulus ya, muntas, bahkan beliau mendapat gelar sebagai Syekh Al-Mursyid, seorang syekh yang sudah menguasai ilmu, dan Al-Mursyid diberikan hak untuk bisa mengajarkan tentang tasawuf kepada umat, wahai sahabat sekalian, daripada Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari ini, wahai sahabat. Nah, kembali beliau ke Kalimantan, dan beliau memang orang yang sangat subhanallah, ini yang menakjubkan buat saya ya. Walaupun beliau seorang berdarah bangsawan dan mendapatkan tempat di wilayah kerajaan atau kesultanan, beliau tidak mau banyak berada di lingkaran kesultanan, bahkan beliau lebih berada di kalangan masyarakat. Dan bahkan beliau pun memilih dakwahnya mengajarkan agama dan mengajarkan tasawuf, bahkan beliau menuju ke wilayah utara daripada Banjar, wahai sahabat sekalian, yaitu beliau berkelana ke pelosok-pelosok hutan ya. Nah, kalau di Kalimantan kan perkampungannya lewat hutan, karena saya pernah ke sana, pernah ke Banjar, Singgah ya, sama, tapi saya lebih banyaknya di Kalimantan Timur ya, wahai sahabat, di Balikpapan. Itu aja hutannya masya Allah. Bayang saya gimana tuh ngebayangin dia tuh dakwah ke sono, ke pelosok-pelosok, orang yang masih awam dengan Islam, karena kan di masa itu masih awam Islam untuk wilayah pelosok-pelosok ya, abad 17 ya kan, wahai sahabat sekalian. Jadi beliau ke daerah yang namanya Kelua Tabalong. Nah, jadi oleh Kabupaten Banjar ya, dia pindah kabupaten. Masih Kalimantan Selatan juga ini wilayahnya, ke Tabalong. Wah, bayangkan jaraknya itu sekitar, menurut datanya itu 125 km dari Banjar. Sahabat, bayangkan, masuk hutan itu dari pedalaman. Ini dahsyat beliau ini, saya kagum beliau ini. Jadi tidak ngambil enak gitu loh, ngambil yang enak udahlah duduk aja gitu, wahai sahabat. Tapi dia justru malah masuk ke pelosok hutan yang di sana letaknya banyak desa-desa ya kan, rumah kampung masyarakat kan di dalam hutan, wahai sahabat. Sana beliau berdakwah, mengembangkan Islam dan mengajarkan tasawuf di daerah Tabalong atau Kelua, wahai sahabat sekalian. Sehingga beliau lebih masyhur di sana, ya kan. Nah, dan beliau pun akhirnya wafat pula di sana, yang dimakamkan di sana. Dan di sana tempat di mana peristirahatan beliau yang sering diziarahi oleh para kaum muslimin, khususnya para pencari Tuhan atau kajian tasawuf, sahabat sekalian. Jadi, nah yang menarik pertama jadi beliau, dakwah beliau tuh justru malah nggak nyari anak, adalah nggak di Martapura aja, mereka sudah lebih ramai kan, sudah lebih maju lah, karena itu yang pusat daripada kerajaan Kesultanan Banjar ya, wahai sahabat sekalian. Jadi dia milih malah ke hutan-hutan dakwahnya. Atau yang pertama, yang kedua, gitu. Beliau tidak hanya mengajarkan tasawuf yang bersifat apatis ya, karena tasawuf itu cenderung karakternya lebih kepada individualis lah ya, personality ya kan, jadi dia nggak mikirin yang lain, dia mikirin dirinya sendiri aja sama Tuhan kan, gitu karakternya. Nah, memang seperti itu, karena kan lagi pelajarannya fokus. Tapi beliau tidak, justru beliau juga membangkitkan semangat juang, karena beliau melihat keadaan umat Islam pada masa itu sudah mulai ya, diganggu dengan penjajah, sudah mulai masuk nih, wahai sahabat gitu. Jadi dia juga mengajarkan tentang semangat merubah nasib, merubah keadaan kehidupan kita, terlebih-lebih berani menghadapi daripada penjajah yang menzolimi kita ini, sahabat. Sehingga beliau sangat disegani oleh penjajah pada masa itu, wahai sahabat. Sehingga karya beliau ya, di samping menimbulkan sesuatu yang kontroversi di kalangan ulama ya, tapi tetap masih diakui akan kesohihannya ya oleh ulama sebagai kitab rujukan tasawuf, dan itu sangat terkenal ya di Timur Tengah, khususnya Mesir ya kan, dicetak berulang-ulang ya. Jadi sehingga pihak penjajah di masa nanti abad 18 kan berubah, kesultanan udah mulai dikuasai sama penjajah Belanda, artinya melarang buku tersebut untuk dicetak, disebarkan oleh sahabat. Nah, jadi kitab Guru Nafis ini rujukan saya ini dalam mengkaji tasawuf untuk lebih serius lagi, guys, sahabat. Nah, jadi
inilah seorang syekh yang sangat masyhur ya, yang ada di Kalimantan Selatan ya, yang dari Nusantara dan kelasnya udah kelas dunia, wahai sahabat sekalian. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita sedikit bahas pada kesempatan ini membuka wacana pengetahuan kita ya tentang mutiara-mutiara berlian-berlian Nusantara ya, yang memberikan pelita cahaya buat umat, buat bangsa ini ya, wahai sahabat sekalian. Kita doakan sambung, mudah-mudahan keluarga beliau, keturunan beliau, murid-murid beliau semuanya mendapatkan rahmat berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, demikian sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab wa afa minkum ya. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang enggak tepat, yang salah, keliru ya, mohon dimaafkan dalam penyampaian sedikit kisah beliau ya, sebagai ibrah pelajaran bersama buat kita. Di seorang guru besar ya, seorang ulama tasawuf ya, ulama syariat juga, yang masya Allah ya, yang tidak terlalu masyhur ya buat sebagian umat, tapi buat umat kalangan tertentu dia menjadi rujukan, masyhur lah buat khususnya kalangan para pencari Tuhan atau pengkaji tasawuf, para sahabat. Jadi saya beruntung tuh bisa dapetin ya. Saya juga terima kasih sama Abah yang di Kalimantan ya, karena saya sempat di sana belajar tinggal dengan beliau, Abah Syafi ya. Mudah-mudahan Allah memuliakan, merahmati dan memberkahi Abah semua keluarga yang ada di sana ya kan, sudah sama ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bukan saja, mohon maaf juga buat Abah, keluarga semuanya, dan sahabat-sahabat di mana saja ya, khususnya Kalimantan dan semua ya, semua pulau ya di Nusantara atau di luar ya, atau mungkin saudara kita juga yang nggak bangsa lain sama ya. Sama, saling sambung doa, sambung silaturahmi, sama-sama kita belajar. Jadi saya menyampaikan bukan berarti saya mengajarkan, enggak, sebenarnya kita sama-sama belajar, mengingatkan gitu wahai sahabat. Karena zaman sharing, zaman saling berbagi kan gitu wahai sahabat. Nah, ini kita manfaatkan media teknologi yang Allah jadikan ya, kan hakikatnya Allah yang menciptakan semuanya ini buat sarana kebaikan kita bersama. Mudah-mudahan dengan kisah ini semakin menambah semangat kita untuk belajar ya, baik itu kajian-kajian yang bersifat syariah ataupun yang bersifat tasawuf ya, tasufiyah wahai sahabat sekalian. Ya lagi, afwan minkum, mohon maaf ya. Mudah-mudahan sampai ketemu lagi pada kesempatan yang akan datang ya. Jazakumullah juga nih buat teman-teman yang support ya channel ini biar tetap terus bisa aktif dan berkembang ya. Sama-sama ya, kita saling doa bidoa, karena doa itu penting. Doa mukhli ibadah ya, doa itu adalah intinya, sumsumnya ibadah atau aktivitas yang baik. Karena semua aktivitas yang baik disebutnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Jazakumullah khairan katsiran. Qul amin antum bi khairin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.